reformasi. Cuplikan yang tadi kita lihat sangat memberikan inspirasi. Manusia adalah ditempatkan Tuhan di dalam sejarah. Dan bagaimana kita merespon dan bersikap itu memberi catatan bagi sejarah. Pertanyaan difokuskan dan bagaimana Martin Luther menjawab. Dan itulah penentuan mati dan hidup. Dan setelah dia menjawab, maka reaksinya ada dua. Dia adalah bidat, yang satu mengatakan dialah nabi Tuhan. Dan sejarah berikutnya, terjadilah pertentangan. Kebenaran tidak lagi akan dipadamkan. Reformasi harus hidup dan sedemikianlah sejarah berjalan sampai sekarang. Kita bersyukur reformasi berjalan, Tuhan membangkitkan para hamba-hambanya dan yang kemudian meneruskan dan membangun dan merubah sejarah. Tapi sejarah tidak berhenti. Sejarah akan berjalan sampai kepada akhir ketika sejarah diakhiri. Dan ini masih berlangsung dan kita ada di dalamnya. Bagaimana kita merespon? Apa yang dilakukan Martin Luther sangat menentukan. Tapi estafet ini juga diteruskan kepada kita sekarang, amin. Dan inilah yang penting. Bukan hanya mengenang masa lalu. Bukan hanya tentang yang akan datang. Tapi sekarang sejarahnya ada di momen kita. Dan bagaimana kita merespon. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan bekerja dalam sejarah. Dan Kau membangkitkan hamba-hambamu untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan kebenaran. Dan ini juga panggilan bagi kami. Reformasi bukan sesuatu yang telah lewat. Tapi seperti slogan daripada reformasi. Reformasi perlu terus diadakan setiap saat. Dan oleh kebenaran yang abadi, yang satu-satunya yang dari wahyu firman Tuhan. Kami terus diperbaharui. Kami membutuhkan pertolongan. Kami membutuhkan keberanian. Kami membutuhkan satu kekuatan dari Engkau yang boleh dengan firman-Mu, Roh Kudus, pimpinanmu yang hadir dalam hati, hidup dan gereja kami. Biar Tuhan yang boleh menjalankan, melaksanakan akan kehendak-Mu dan kami menjalankan panggilan. Berilah kami kekuatan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kelalaian kami. Berkati akan ibadah kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca Alkitab dari Rasul Paulus Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal yang pertama. Mari kita akan membacakan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Galatia pasal pertama ayat yang ke-6 sampai 10 kita baca bertanggapan. Pria bersama saya, dilanjutkan wanita, demikian seterusnya. Ayat 10 bersama-sama. Pria, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia bersama. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita membaca dari Yeremia 29 ayat yang ke-8. Yeremia pasal 29 ayat ke-8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Markus 13
ayat ke-5 dan ke-6. Markus 13 ayat 5 dan ke-6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Efesus 5 ayat ke-6. Efesus 5 ayat ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu ini. Saudara masih ingat pandemi COVID-19, khususnya varian Delta ketika berlangsung. Kehebohan, kepanikan yang luar biasa melanda seluruh dunia, termasuk kita yang di Indonesia. Masyarakat, pemerintah, rumah sakit dalam kondisi krisis tingkat tinggi. Ketika orang terjangkit COVID varian Delta, maka itu seperti lonceng, kematian sudah mendekat. Orang sangat terancam dan bagaimana kemungkinan untuk lewat sangat besar. Semua orang sibuk, masyarakat, pemerintah, rumah sakit, industri mengusahakan akan oksigen, alat-alat medis, obat-obat dan sebagainya. Bahkan harga melonjak sampai ada obat yang harganya 1 miliar. Ada orang yang kita kenal menggunakan tapi juga lewat. Memakai bukan hanya 1 tapi 2, tapi terlambat. Saudara, dalam kondisi demikian secara rohani, orang pun berusaha untuk menyiapkan diri saat kalau mungkin mereka terkena untuk siap menghadap Tuhan. Tapi seberapa siap kita tidak tahu. Saudara, kondisi krisis itu begitu mencekam. Dan sekarang lewat. Harap kita ingat semua itu sebagai pelajaran. Saya menceritakan ini untuk mengajak kita berpikir ke ratusan tahun yang lalu selama beberapa abad yang panjang. Satu epidemik di Eropa terjadilah satu Black Death. Satu wabah yang terus menerus melanda dan berulang. Muncul lagi. Berapa kali muncul lagi sampai beratus-ratus tahun. Ada jumlah besar orang, kalau tidak salah 1/3 penduduk benua Eropa itu mati. Kematian terus melanda. Dan saudara, ketika di dalam kondisi pandemik yang terjadi, kita menjadi makin sadar akan kematian. Kalau kondisi lancar, orang tidak memikirkan. Nah, ketika dialami oleh Eropa banyak kematian, maka itu menimbulkan satu krisis iman, pergumulan. Saudara, John Donne yang pernah saya perkenalkan menggambarkan situasi ini ketika tiap hari dia mendengarkan lonceng gereja. Teng, teng. Di tempat-tempat tertentu kadang dari surau, dari tempat-tempat masjid terdengar suara sembayangan. Itu artinya ada orang yang meninggal. Di tempat-tempat Kristen ada suara dentingan, dentangan, lonceng. John Donne tahu hari ini ada lagi yang akan dimakamkan. Dalam refleksinya kemudian dia memikirkan bahwa lonceng ini bukan tentang orang lain. Tapi lonceng ini juga tentang saya. Kematian yang segera akan mendekat akan datang pada setiap orang. Dan dia merefleksikan ini, memikirkan tentang kematian dan bagaimana kemenangan di dalam Tuhan. Dan ini sesuatu puisi, satu perenungan yang sangat luar biasa. Saudara, situasi seperti ini juga yang dihadapi oleh orang-orang di Eropa kekristenan waktu itu. Di dalam literatur, di dalam lukisan, di dalam berbagai macam akan pemikiran dan ungkapan karya seni yang dalamnya mempunyai makna-makna filosofikal. Maka di dalam kita melihat ada sesuatu kekhawatiran akan kematian. Lukisan-lukisan tentang kematian, tentang neraka, tentang penghakiman dan sebagainya. Membuat orang memikirkan, mencari kepastian, keselamatan. Kematian adalah hal yang pasti.
Bagaimana saya menyikapi itu dan menyiapkan diri. Ketika saya mati saya akan kemana? Ada kepastian saya memberi jaminan keselamatan. Maka dalam situasi ini gereja menawarkan hal-hal yang bisa menghibur. Filsafat ataupun masyarakat coba menawarkan. Gereja menawarkan reliks. Gereja menawarkan akan benda-benda kuno dari orang-orang suci. Gereja menawarkan akan perbuatan-perbuatan jasa untuk meniadakan dosa dan penghukuman. Gereja menawarkan ziarah. Gereja menawarkan tentang bagaimana berdoa, mendekatkan diri di tempat-tempat yang suci. Gereja menawarkan tentang surat penghapusan dosa. Dan inilah yang kemudian coba menghibur orang untuk mendapatkan. Dan ketika seorang pelajar bernama Martin Luther baru pulang menuju kepada setelah berlibur kembali ke kampus di tengah jalan, hampir disambar petir. Dia ketakutan dan dia berdoa untuk keselamatannya dan janji kalau dia lolos akan masuk biara. Itulah Martin Luther yang tadi kita lihat cuplikannya. Dia masuk biara. Dia berdoa, berpuasa, bertekun, memeriksa diri, mendekatkan diri, lalu mengaku dosa kepada kepala biara. Semua dia lakukan untuk mendapatkan satu jaminan, satu kepastian akan keselamatan. Tetapi dia cukup jujur untuk menyadari bahwa ini belum selesai. Dia memiliki satu kepekaan yang dari hati yang jujur untuk menyadari bahwa apa yang dia lakukan dengan pergi ke Roma, pergi ke tempat-tempat yang suci, tempat untuk berdoa, dia berpuasa, dia merendamkan kakinya di atas di air yang dingin agar tidak berdoa malam amin pagi ketiduran. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak mendapatkan sejahtera. Ada masalah. Masalah itu apa? Di dalam dia mencari kepastian keselamatan. Ironisnya semuanya itu tidak memberi jawaban. Hidup dalam biara. Setiap hari menjalankan ibadah. Disiplin rohani ketat, jiwa tetap tertekan. Dan berada dalam ancaman kebinasaan, tidak ada damai sejahtera. Saudara, apakah ini gambaran dari banyak orang pada zaman sekarang? Orang beragama, orang beribadah, orang beraktivitas, orang marak dengan semua kegiatan dalam pelayanan, tetapi tidak ada damai sejahtera. Karena sesungguhnya di manakah ada kepastian jaminan keselamatan? Ketika dasar pondasi itu goyah, ketika sesuatu kebenaran telah dihilangkan, ketika Allah yang disembah bukan lagi Allah yang sungguh-sungguh dan Allah sejati telah tinggal pergi. Injil yang sejati telah ditukar dengan Injil yang palsu. Manusia mengalami satu krisis yang luar biasa. Di masa itu di dalam gereja berkembang doktrin yang tidak sehat. Teologi spekulatif, pemikiran muluk-muluk dengan berbagai campuran dengan filsafat yang berkembang menguasai teologi. Orang tidak lagi mengajarkan Injil, Injil tak hilang. Berganti dengan sesuatu ajaran kekafiran tentang perbuatan baik manusia berdosa yang tidak bisa mendapatkan mencapai satu kepastian. Memberi peluang bagi segala macam manipulatif di dalam keagamaan. Ketahayulan akibat orang buta Alkitab, tidak mengerti Alkitab. Pendeta yang membuka Alkitab, masuk biara pun banyak yang tidak baca Alkitab. Hanya liturgi, adat istiadat, tradisi yang terus diajarkan dan dipraktekkan. Orang mengejar semua benda-benda keramat, ziarah-ziarah, perang salib, hal-hal yang bisa membuat mereka diterima untuk kepastian keselamatan itu. Semua ini adalah hal-hal yang heboh, manipulatif, tapi hanya menguntungkan orang-orang yang menggunakan termasuk pejabat gereja untuk keuangan untuk membangun gereja yang megah. Saint Peter dibangun dengan surat penjualan surat pengampunan dosa. Saint Peter Katedral sangat megah. Semua kemegahan kadang dibangun dengan sesuatu yang meragukan. Sangat
Ironis. Satu katedral termulia, terhebat, Saint Peter. Di situ ada Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello punya lukisan-lukisan. Ada sistem kapel. Tapi dari mana semua keuangan itu? Tetapi bagi rakyat, masyarakat, umat, tidak memberikan kelepasan, kelegaan, damai sejahtera, kepastian. Mungkin bagi sebagian orang merasa yakin. Tapi tidak bagi Martin Luther. Maka dia bergumul. Sedangkan di luar gereja berkembang, saudara, di masa itu. Pikiran-pikiran menekankan kemandirian pikiran manusia. Rasio yang berpikir secara netral, otonom dan bebas. Tidak terikat pada suatu otoritas. Tidak ada bergantung pada Allah dan firman-Nya. Akibat dari pemikiran seperti demikian, terjadilah pengembaraan tanpa arah. Muncullah berbagai pemikiran yang sangat ragam, banyak, yang menimbulkan begitu banyak hal, pilihan. Sampai kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Pikiran-pikiran yang saling bertentangan, yang akhirnya membuat orang skeptis. Sekarang banyak orang susah untuk membuat pilihan menikah kelamaan. Terlalu banyak pilihan, dulu gak ada pilihan, dijodohkan langsung menikah. Cepat punya anak. Sekarang diberikan kebebasan, justru tidak pernah nikah-nikah. Terlalu bebas. Terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak ide, terlalu banyak mengklaim kebenaran. Sampai kita hanya mendengarkan satu, kita menjadi fanatik. Mendengarkan 10 dan 20. Kita menjadi skeptis. Kita menjadi orang yang kemudian menjadi tidak lagi mempunyai kepastian. Menjadi apatis. Akhirnya kehilangan pegangan. Kehilangan kebenaran. Menjadi pragmatis. Cenderung ateistik. Tidak lagi ada yang bisa kita pegang dengan baik. Akibat tidak ada kebenaran yang bisa dipegang. Setiap orang memegang kebenarannya masing-masing. Padahal kebenaran sejati itu telah terhilang. Manusia telah kehilangan arah. Dan yang paling gawat, Injil sejati. Berita salib telah hilang dari gereja. Inilah yang menimbulkan krisis ini. Di tengah apa yang kita lihat tentang Martin Luther, ada sesuatu lahan, wilayah, satu milieu, satu kondisi masyarakat yang tidak kelihatan. Secara pemikiran moral rohani sedang hancur-hancuran. Apa yang terjadi di Taman Eden ketika kekacauan epistemologis, tahu benar dan salah. Manusia yang menentukan atau manusia ditentukan oleh firman Allah. Ini sesuatu gambaran klasik yang akan terus sampai akhir zaman. Manusia sedang mencari pegangan dan pijakan, bimbingan dan arah untuk bagaimana hidup. How should then we live? Satu pertanyaan besar daripada Francis Schaeffer. Saya mesti hidup bagaimana? Apa kebenaran? Bagaimana saya tahu? Dan bagaimana saya mesti hidup? Inilah yang digumulkan oleh Martin Luther. Nah, di tengah kondisi seperti demikian, salib itu telah hilang. Injil telah hilang. Di dalam gereja mencari Tuhan, tapi berita salib untuk membawa dia diterima Tuhan, banyak anak Tuhan justru hilang. Di dalam gereja justru dia menemukan makin merana. Kita bersyukur dia dipimpin Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya. Dan gambaran daripada kondisinya lah betapa bahayanya jikalau Injil telah hilang. Terkutuklah jikalau sampai diganti dengan Injil yang lain. Terkutuklah orang mengajarkan itu karena itu membawa kebinasaan dan dampaknya dahsyat. Apa yang Martin Luther tegaskan, here I stand, I cannot recant. Aku tak bisa menyangkal, menarik. Nyawaku tidak ada artinya. Dan itulah bagaimana sejarah akan berlangsung. Inilah peperangan, perjuangan yang bukan hanya person, tapi sesuatu masa depan yang sangat besar dan panjang. Berita salib telah sirna ditelan oleh pikiran, teologia, manusiawi, ketahayulan, dan berbagai praktek-praktek yang tidak benar. Lalu jiwa orang Kristen seperti Martin Luther menjerit merana
tidak ada kebenaran, tidak ada keselamatan. Apakah ini gambaran kita sekarang ketika orang diam gereja dan gereja itu marah? Bahkan di tengah gereja yang bisa ada macam-macam ekspresi tapi jiwanya sama. Di dalam gereja yang marah, bebas untuk beribadah. Salib pun tak ada. Tuhan pun tidak jadi raja. Di tempat di mana sekular dan gereja kosong juga sama, tapi wajahnya berbeda. Tapi intinya sama. Allah tidak lagi hadir sebagai Tuhan. Baik di dalam gereja yang kosong maupun di dalam gereja yang penuh orang. Karena sesungguhnya manusia mempraktekkan pikiran mereka di dalam ajaran-ajaran Injil. Ajaran Injil diberitakan, Alkitab dibuka dan dijabarkan. Yang keluar adalah pikiran, filosofi, hedonisme, dan keinginan daripada manusia berdosa yang telah diterkam, ditaklukkan oleh pikiran zaman, oleh segala macam kemaksiatan dan penyelewengan. Injil, berita salib, berita salib. Kenapa gereja Protestan salib itu dijunjung, mimbar di tengah, dan salib diangkat tinggi. Dan itu harusnya berita utama. Inilah hal yang paling penting. Kita mengingat reformasi, tapi inilah yang penting. Tapi seperti satu perkataan yang saya baca dan menggugah saya. Orang mempraktekkan pikiran mereka di dalam ajaran Yesus. Kalimat ini bukan dari saya. Saya garis bawahi dan saya kutip sampai 2 kali. Inilah yang mungkin terjadi. Saudara, di tengah krisis demikian, puji syukur Martin Luther terus bergumul, berdoa, dihantar melalui tulisan Agustinus yang pernah mengucapkan kalimat yang agung itu. Yaitu bahwa jikalau engkau menemukan ajaranku salah, Alkitab itu benar, kembali pada Alkitab. Ini benih yang penting. Lalu kemudian dari Agustinus menghantar dia membaca Alkitab. Membaca Alkitab bagus, sangat bagus. Tapi tidak sederhana. Waktu dia membaca masih sulit. Karena ketika dia membaca kacamatanya masih pikiran-pikiran lalu. Ya, di dalamnya ada kebenaran Allah ya, yang membenarkan. Dia tidak ada kebenaran. Dan dia Alkitab menjadi sesuatu kutukan bagi dia. Ancaman bagi dia. Aku tidak benar. Tuhan akan membenarkan saya, menerima saya. Tapi aku nggak benar gimana. Aku seperti seekor keledai atau kelinci yang diumpani dengan wortel, yang diikat dengan tali, dengan kayu di depan. Aku kejar yang tidak akan pernah saya raih. Aku terjebak. Dia salah mengerti. Membaca kitab pakai pikiran duniawi, teologi manusia, tidak ada gunanya. Tapi setelah Tuhan menyadarkan dia, menyingkapkan terang pada dia, dia melihat secara berbeda. Kita baca Alkitab, kita mengajarkan Alkitab, kita melayani praktek di luar sama inti hati jiwa bisa sangat berbeda. Setelah Tuhan menyingkapkan, maka dia melihat secara berbeda. Aku tidak ada satu kebenaran dan aku sadar pelajaran bertahun-tahun yang menjadi basic yang harus kita semua pahami. Kita tidak punya kebenaran dalam diri kita. Kita orang reform paling mudah menerima ini. Karena kita percaya total depravity. Tidak ada yang baik dalam diri kita yang membuat kita layak untuk diselamatkan. Selesai, titik. Dan kebenaran ini bukan kebenaran dari aku, ibadahku, kebaikanku, jasaku. Tapi kebenaran Kristus, Allah yang inkarnasi. Dia yang menjadi manusia dan menghidupi kehidupan Adam kedua. Sebagai kepala wali, kepala kita, presiden kita, kepala kita. Dan dia mencapai kebenaran untuk kita. Diimputasikan, dikaruniakan. Dan kita boleh masuk dalam dia, dicangkokkan. Sehingga menerima semua kebenaran dan dengan iman, bukan dengan perbuatan. Bukan dengan jasa kita, tapi jasa Kristus sepenuhnya. Solus Kristus. It's by grace, totally by grace. Given to us. Kan kita receive by faith. Maka kita bersyukur Soli Deo Gloria.
How we know all of this? Semua ini kita bagaimana bisa tahu? Through the Bible alone. Sebagai kebenaran tertinggi. 5 sola. Semua mengurung menjaga kita di dalam ajaran yang benar. Ada banyak kebenaran dalam kebenaran Allah yang dikaruniakan Tuhan dalam wahyu umum. Dan pikiran-pikiran orang yang dikarunia Tuhan, entah anak Tuhan ataupun bukan. Tetapi semua dengan kriteria dan pondasi dan arah bimbingan daripada Alkitab. Dia belajar dan disingkapkan. Jiwanya dilepaskan. Lega. Dia mendapatkan pembaruan hati, pencerahan pikiran, pemahaman. Dan dia mendapatkan keselamatan. Dia mempelajari kitab dan menemukan kembali kedalaman kebenaran Injil yang sejati. Yang telah hilang dari gereja. Orang mempelajari kitab, teologi dengan susah payah. Tetapi hilang. Kebenaran yang diwahyukan itu, inti dari seluruh kebenaran itu yang adalah Injil. Yang berpusat pada salib Yesus. Anak Allah yang inkarnasi, tinggalkan surga, jadi manusia. Sama dengan kita kecuali dalam hal berdosa, dia sang kudus. Dan kita orang yang berdosa, tapi dia rela mati gantikan kita, nanggung hukuman dosa-dosa kita. Dan melalui kematian yang menggantikan, kita ditebus. Kita didamaikan dengan Allah, kita diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan ciptaan baru, Roh Kudusnya diberikan dan kita dituntun oleh Dia. Martin Luther menemukan kebenaran yang menyegarkan jiwanya, memberi dia damai sejahtera. Dan dari situ dia menemukan kebenaran yang bukan hanya untuk keselamatan individu, tapi satu kebenaran yang memiliki pondasi bagaimana Tuhan akan membangun kerajaannya, gerejanya, dan mempengaruhi dunia yang nanti akan diteruskan dengan reformator yang lain. Nah, anugerah yang begitu besar ini, dia mau bagikan. Dia mau teruskan. Dia mau membawa ini berkat bagi banyak orang. Tetapi ketika ini disebarluaskan, terjadilah benturan, perlawanan yang membuat hidupnya terancam. Dan ketika hal ini terjadi, dia merasa heran. Ternyata sahabatku tidak sama dengan aku. Ternyata saudaraku sekarang memusuhi aku. Apakah aku salah? Dia memikir ulang, dia mempelajari lebih dalam. Krisis membuat dia mendalami. Dalam pendalamannya makin teguh dan melihat gereja ternyata ada banyak kekeliruan. Maka dia tegas menjelaskan. Dan ketika dipanggil, diadili yang dianggap sebagai bidat, maka dia di dalam satu persimpangan jalan. Saya apakah akan dipadamkan? Hidupku terancam, nyawaku terancam. Haruskah aku menyelamatkan nyawaku? Lalu aku menyangkal dan kebenaran akan kembali dipadamkan. Dan gereja akan kembali hanyut. Atau saya harus mempertahankan kebenaran yang bukan hanya urusan personalku. Tapi gereja dan suatu masa depan jutaan. Puluhan juta, ratusan juta. Bahkan miliar orang akan terpengaruh. Tapi jiwaku terancam. Saudara tidak mudah. Maka dia mencari tempat berdiri yang kokoh. Dia dulu takut halilintar. Sekarang lebih mengerikan dari halilintar. Seluruh mata, seluruh dunia, seluruh abad lihat kepada dia. Nyawaku terancam. Aku akan dihabisin. Tetapi ada yang lebih penting. Kebenaran tidak boleh dipadamkan. Injil tidak boleh dipadamkan. Karena ada jutaan, ratusan juta, miliaran orang akan terpengaruh. Maka disitulah dia harus menegaskan kebenaran. Apa yang dulu pernah dilakukan terhadap Wycliffe, John Huss, Savonarola, seorang lagi yang dari Spanyol. Ya. Itu semua telah dipadamkan. Ada banyak usaha reformasi yang dilakukan, dipadamkan. Sekarang tidak bisa lain.
Dia mempertahankan, mempertaruhkan nyawanya. Dan kita tahu apa yang cuplikan tadi sangat bagus sekali. Kepada satu inti jiwa perjuangan harus kita simpan, untuk kita renungkan. Itu menentukan. Dan di situ kita ada. Kalau saya pakai bahasa Alkitab tapi tidak persis, seperti Abraham, ya, beriman dan memutuskan, dan kita ada di dalam benihnya. Kita jadi anak Abraham. Mari kita sedikit memirip-miripkan dalam refleksi kita. Waktu Martin Luther berkata, itu kita seperti keturunan rohaninya. Apa yang dia lakukan? Mari kita memelihara sikap yang sama. Kita harus berdiri di atas firman, memegang kepada salib, kepada Injil, kebenaran yang sejati. Kalau tidak, di dalam gereja ada ibadah, ada teologi, ada praktek. Tapi Tuhannya dikhianati. Injilnya dihilangkan. Tidak memberi keselamatan. Yang adalah manipulasi. Dalam gereja bisa ada banyak praktek keuangan yang keliru. Manipulasi orang kaya. Keuangan orang kaya. Profesi dan pamor dan nama besar bagi para karir-karir rohaniwan. Semuanya tidak membawa kepada manusia dibebaskan. Kemerdekaan. Hidup yang bagaimana manusia yang diperbarui untuk dipakai sebagai batu-batu hidup yang membangun rumah Allah. Bait Allah yang kudus, menjadi berkat. Tapi orang-orang yang seperti kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku, kamu yang letih dan berbeban berat. Saya harap kita yang melayani menemukan damai sejahtera dan sukacita. Bukan beban. Menjadi alat daripada gerakan-gerakan yang memuliakan satu gerakan atau orang pribadi, tapi Anda sebagai alat yang dipakai untuk dibuang. Tuhan tidak pernah memakai orang demikian. Tuhan memakai orang dan mereka sukacita dan mereka bergembira dan mereka dimuliakan. Pemimpin-pemimpin yang jujur akan memperhatikan orang-orang yang melayani. Kita perlu berjuang, berkorban. Tapi ada suatu sukacita. Kalau ada orang yang melayani dengan penuh kelelahan dan mulai luka-luka dan mulai menjadi pahit. Mohon pemimpin-pemimpin bawa mereka ke rumah sakit dulu. Untuk dibimbing secara rohani. Orang yang sakit kalau dipaksa bisa bonyok dan mati di tempat. Harus diperbaiki, dikuatkan, dilatih. Setelah mulai sehat, mereka harus didorong. Kamu yang kena stroke, ayo langkah. Aduh beratnya, langkah. Dorongan lagi. Sedikit paksa, sedikit dorongan yang positif. Langkah lagi 3 kaki, langkah lagi 5 kaki, langkah lagi 100 kaki. Kemudian lari. Akhirnya dia bisa terbang. Saya melihat ada di YouTube ada satu orang yang kena kebakaran di Thailand. Habislah dia. Mamanya datang dan kaget, tapi memberikan kekuatan. Saya mau tanya, setelah you sembuh, apa yang you mau lakukan? Coba pikirkan. Mama ngeledek, ya. Tapi kemudian dia dapat inspirasi. Dia mulai membayangkan, dia akan memanjat Himalaya. Setelah dia sembuh, dia naik ke Himalaya. Padahal untuk melangkah 1 langkah, dia nangis. Dia mau menyerah. Lalu melangkah 3 langkah. Dia harus setengah mati. Tapi orang sebelum sembuh tak bisa. Orang setelah mulai sembuh perlu didorong. Keseimbangan demikian perlu kita perhatikan. Saudara yang dikasih Tuhan, Injil harus dikembalikan ke dalam jiwa manusia, ke dalam gereja. Dan kita bersyukur Martin Luther membaca kitab dan menemukan secara baru kebenaran, doktrin tentang gereja, pembaruan. Inilah makanan rohani yang baik. Tapi kita bersyukur bahwa
nantinya generasi berikut kedua, yaitu John Calvin, Tuhan bangkitkan dalam satu pertobatan yang sederhana. Dia dengarkan berita Injil dan dia dipertobatkan pada suatu hati yang teachable. Tidak banyak cerita tentang diri. Dia belajar Alkitab dari Kejadian sampai kitab terakhir. Tidak semua kitab dia uraikan. Dia tidak suka yang spekulatif-spekulatif, tapi hampir seluruh kitab dia mempelajari. Menyusun satu kerangka yang paling solid. Lalu bagaimana seluruh doktrin-doktrin itu memberi satu pengejawantahan di dalam praktika. Dia bukan pemikir spekulatif, dia benci pemikiran spekulatif. Karena baginya kebenaran itu harus bersifat personal. Bukan sesuatu yang subjektif, tapi sesuatu yang berkenan dengan hidup. Sesuatu yang berkenan dengan hidup manusia dan bagaimana kita merespon. Maka akhirnya melalui semua perjuangan daripada tokoh-tokoh reformasi dan John Calvin menjadi salah seorang yang paling penting. Kalau tidak ada John Calvin mungkin kembali reformasi akan ditelan dan dihabiskan, dipadamkan oleh kontra reformasi dari Katolikisme. Nah, dalam kondisi begitulah Calvin diminta kembali ke Jenewa. Walaupun sebenarnya pernah dipecat, pernah diusir, dibuang dari gereja. Lupakan sakit hati, dia terima. Gereja butuh dan dia melayani, mengupas Alkitab, menyusun teologi, doktrin untuk membangun jemaat, membangun pelayanan, membangun para pelayan untuk mengajar dengan benar. Maka itulah yang membuat reformasi menjadi sangat kuat dengan John Calvin meneruskan pelayanan daripada Martin Luther dan tokoh-tokoh yang lain. Dan begitu penting, yaitu benteng pertahanan kebenaran yang kemudian berpengaruh kepada seluruh pembangunan hidup, aspek hidup. Dan di mana Calvinisme berada, di situ memberikan satu wawasan dunia, filsafat, moral, dan hal-hal yang sangat memberi pengaruh pada dunia. Anda punya toko buku penerbit yang telah terbitkan satu buku berjudul Calvinisme oleh Abraham Kuyper. Ya, Abraham Kuyper. Bukunya itu ada di Momentum. Di dalam dunia ada beberapa sistem pemikiran terbesar. Ada Katolikisme, ada Islam, ada lagi apa, dia membahas ada 5. Dan yang terkuat dari seluruhnya adalah Calvinisme. Tahukah Anda, warisan iman di dalam Calvinisme itu begitu luar biasa. Mempengaruhi dalam politik, res politika itu pemikiran Calvin. Di dalam akan pendidikan, dalam sosial, dalam berbagai bidang, dalam ilmu, dalam semua hal, dalam seni pun nanti memberi pengaruh yang sangat luar biasa. Di mana ada pengaruh Calvinisme, di situ menjadi sangat luar biasa. Beginilah saudara, ketika kebenaran ditemukan dan mereka tidak main-main dengan sepenuh hati, para reformator kembali kepada Alkitab, membangun seluruh sistem pengetahuan kebenaran mereka di dalam firman Tuhan, Allah wahyu Allah yang benar, dan tidak mau sembarangan memakai Alkitab sebagai sarana untuk menyebarkan, mengajarkan, mempraktekkan ide dan hati mereka. Orang-orang reformator, para Puritan adalah orang-orang yang sangat tulus, hidup dengan hati nurani yang telah dimurnikan oleh Roh Kudus dan firman dan kelahiran baru. Dan komitmen yang sungguh-sungguh mereka menggali Alkitab sebagai sumber kebenaran. Lalu adalah doktrin-doktrin yang merupakan harta iman, yang sangat memberi anugerah, membebaskan hati, menyehatkan jiwa, menguatkan hidup, memberi arah dan dinamika bagi tujuan hidup. Maka disitulah bagaimana pengaruh reformasi kemudian membuat peradaban menjadi baik. Coba kita sekelumit melihat sejarah. Masa sebelum Yesus datang, perang, kehancuran, moralitas, bagaimana bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Yunani, ada kelebihan daripada Alexander Agung karena pengaruh daripada Aristoteles, orang hebat. Tapi Yunani
yang setelah kematian jenderal ini, kaisar muda ini, kita lihat bagaimana kekafiran yang luar biasa. Ya, antara Seleucid di Syria, Ptolemeus yang ada di Mesir. Peperangan. Kemudian muncul lagi Persia. Lalu muncul Roma. Kemaksiatan, hilang arah, tanpa makna. Kemaksiatan sampai di dalam kitab Roma mengatakan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Imoralitas dan Tuhan membiarkan mereka. Kita lihat bagaimana dunia dengan kegelapan-kegelapan. Bangsa-bangsa barbar. Berbagai macam penyembahan berhala. Kita lihat kemudian Injil disebarkan membawa damai sejahtera. Puncaknya lah ketika reformasi terjadi. Suatu pembaruan kepada masyarakat, tatanan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah jiwa hati manusia dikembalikan pada Tuhan. Ketika manusia telah menemukan Kristus yang mengayomi, mengarahkan hidup mereka. Maka itu yang baik. Sistem terbaik pun bisa membuat manusia meninggalkan Tuhan. Tapi ketika manusia kembali pada Tuhan, sistem yang tidak sempurna pun manusia mau hidup sebaik mungkin dan memperbaiki sistem kalau itu memungkinkan. Gereja mengalami kelahiran kembali. Dan dari reformasi berkembanglah kehidupan dan pengabdian kepada masyarakat membuat dunia lebih baik. Dan kita mendapatkan semua buah itu. Tapi kita di zaman yang telah mengalami, setelah ada kenaikan yang luar biasa, kemunduran terjadi. Barbarisme, tempat-tempat di mana kekristenan pernah menjadi satu berkat besar. Barbarianisme muncul, manusia meninggalkan Tuhan. Maka kita lihat gereja kosong. Apa yang terjadi di Eropa, tunggu waktunya akan giliran di tempat kita. Kebangunan di Afrika yang begitu banyak sekali orang dibaptis, itu langsung ratusan ribuan orang. Satu saat pun akan tiba ketika berguguran. Jikalau gelembung-gelembung kosong ini, suatu saat setelah Coca-Cola dituangkan dan gelembung muncul sepertinya meluap-luap, satu hari akan kempes. Lalu ternyata yang aslinya seberapa dangkal, seberapa tinggi akan kelihatan. Maka kesejatian itu sangat penting. Apa masalahnya bagi kita? Kita hidup di zaman yang bising, yang gaduh. Terlalu banyak suara yang bertentangan, terlalu bebas. Orang menyuarakan pikiran-pikiran mereka, filsafat mereka. Dalam agama pun mengajarkan yang bertentangan. Begitu banyak ajaran yang liar mengacaukan umat Kristen. Sehingga orang Kristen tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya orang berpikiran pragmatis. Apa yang bisa memberi berkat seketika, itu yang akan dikejar. Tidak usah pusing-pusing. Tidak lagi mencari kebenaran. Dan sekarang juga muncul apa yang dikatakan dengan post-truth. Dunia makin parah. Apa yang dulu merupakan Christian era menjadi post-Christian era. Sekarang menjadi post-truth. Tidak lagi kebenaran. Kalau kebenaran tidak ada, manusia tidak bisa lagi hidup. Dan begitu banyaknya klaim yang berseliweran, maka orang-orang menjadi bingung, relativistik, skeptis, apatis, tidak cari kebenaran. Yang lebih celaka, tidak lagi mempercayai kebenaran. Itu sama dengan tidak mempercayai Allah. Orang yang mempercayai Allah pasti percaya kebenaran. Orang yang tidak lagi mempercayai kebenaran, tidak mungkin bisa mempercayai Allah. Karena Allah menjadi sesuatu yang relatif. Sehingga orientasi sekaranglah pragmatis, keinginan, tawaran dunia. Manusia telah dimakan oleh sekularisme, hedonisme, keduniawian. Di luar gereja juga berkembang filsafat yang penuh kerusakan, yang mengerikan. Ateisme yang militan. Dan dalam agama muncul berbagai macam alternatif yang sekarang saling mengklaim. Dan orang berusaha untuk menjadi plural. Jangan mengklaim kamu yang paling benar. Di dalam zaman yang sedemikian kacau, kita juga lihat bagaimana teknologi begitu maju. Dan memberikan pertolongan menjadi juru selamat umat manusia. Untuk semua masalah-masalah di dalam berbagai hal. Di dalam masalah makanan, kita sekarang tak kekurangan makan. Kecuali beberapa tempat. Industri makanan. Dengan korban di mana kita terlalu banyak makan kimia yang merusak hormon. Ya, setiap kali melihat plastik saya sedih sekali. Setiap kali melihat plastik itu murah. Ya, murah sekali. Kenapa plastik itu murah? Ya.
Jengkel juga kalau belanja itu plastiknya masih bayar ya. Kalau gratis ya. Tapi inilah ya. Saya melihat plastik untuk bungkus yang namanya anggur ya. Plastik yang tebal-tebal itu. Itu berapa ratus tahun baru terurai. Gimana untuk mendaurnya? Kita sedang menghancurkan diri. Tapi yang lebih penting, teknologi membuat manusia sudah punya juru selamat baru. Kita tidak perlu Tuhan. Kita ke gereja, kita beribadah, kita melayani, kita mengaku, kita mengklaim agama. Sesungguhnya Tuhan tidak dalam hati kita. Roda kehidupan berputar. Sekarang gereja mendapati. Gereja kembali berada di bawah. Di satu lapisan di mana sudah terpuruk. Kita kembali membutuhkan spirit reformasi. Dan itu harus mulai dari diri kita. Untuk bagaimana kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus tidak mendatangkan dunia dengan semacam revolusi yang berdarah-darah. Tapi dia datang kepada orang berdosa. Memperbaharui para murid, para nelayan, para ahli Taurat. Orang yang mau bertobat dari merekalah seperti orang seperti Paulus, hati diperbarui. Dari hati yang diperbarui, orang seperti Onesimus, Filemon, Titus, Timotius, orang-orang kafir, hati diperbarui. Inilah revolusi diam-diam. Revolusi yang paling penting. Apa yang Tuhan inginkanlah hati setiap kita ada pembaruan. Kembali kepada Tuhan. Baru dari situ, hati yang mencintai Tuhan dan mau mentaati Tuhan, baru ada sesuatu masa depan yang baik. Kalau tidak kita melihat keluarga Kristen juga ada banyak problem. Perceraian dalam keluarga Kristen makin banyak. Permasalahan makin banyak. Kesaksian Kristen dan masyarakat makin merosot. Ada banyak hal yang tidak benar. Banyak kasus di mana tokoh-tokoh Kristen itu menjadi skandal besar. Percuma ketika ada orang Kristen menduduki jabatan tinggi. Orang berkata, puji Tuhan ada anak Tuhan di posisi penting. Tapi kemudian kita lihat kejatuhan. Lebih menyakitkan, lebih merugikan. Kita melihat juga bagaimana pelayanan besaran untuk mencari keuntungan. Memanipulasi orang. Saya sangat benci dengan ketika ada pelayanan dikaitkan sama uang. Benci, muak, memuntah. Ya. Karena seringkali di situ mengotori akan semua motivasi yang baik. Reformasi tidak boleh berhenti menjadi prasasti. Sebagai suatu peristiwa masa lalu yang kita peringati. Tidak, dia harus menjadi suatu kekuatan dinamis yang kembali mempengaruhi hidup kita. Dia suatu kekuatan mendorong kita untuk membangun dan memperluas kerajaan Allah. Dan saya akan tutup dengan kisah teladan. Ketika John Calvin menemukan kebenaran. Dan dia mengambil pertobatan kepada seluruh hati yang teachable. Dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk berjuang membela, mengajarkan kebenaran. Dia dikuduskan oleh firman yang dia pelajari dan dia ajarkan. Dia mengabdikan seluruh tenaganya untuk mengajarkan. Dan dia mendedikasikan semua sehingga membuat kerajaan Allah semakin meluas. Banyak orang yang melayani itu sangat tulus. Tapi sebagian yang banyak kita lihat, banyak yang tidak tulus, walaupun ada yang tulus. Kita tidak bisa menghakimi orang, kita menghakimi diri sendiri. Kita melihat seorang bernama George Mueller dari Bristol, Inggris. Ketika dia waktu mudanya hidup kafir dan berdosa. Waktu dia bertobat, dia kemudian menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. 180 derajat. Inilah yang Tuhan inginkan. Kemudian dia mengabdikan hidupnya dengan sepenuhnya untuk Injil. Dia dengan satu misi dan panggilan. Dia mau melalui hidup dan pelayanannya menjadi semacam bukti bahwa Tuhan itu hidup. Dia mau membangun yatim piatu, rumah yatim piatu. Dia tidak mau minta sama uang sama orang. Dia hanya mau bicara sama Tuhan. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang memelihara. Dan apa yang menjadi misinya itu terkabulkan. Dia menjadi tenar di tengah dunia dan di tengah orang Kristen. Bagaimana orang melihat, inilah seorang hamba Tuhan yang menghadirkan bahwa Allah itu hidup. Dan bagaimana dia tidak minta-minta pada orang. Tuhan memelihara dan pelayanannya berkembang.
George Mueller pernah ucapkan kalimat yang menjadi satu rahasia kekuatan rohani. Dia berkata demikian, ada saatnya saya mati dulu. Mati terhadap George Mueller, terhadap pendapat-pendapatnya, pilihan-pilihannya, selera-seleranya dan kehendaknya. Mati terhadap dunia untuk perkenan atau kecaman dunia. Mati terhadap perkenan atau menanggung kesalahan. Bahkan dari saudara atau teman-teman saya. Dan sejak itu saya telah belajar hanya untuk memperlihatkan diri saya sebagai orang yang diperkenan Allah. Seorang yang mati terhadap diri sendiri tentunya bahkan tidak akan memperhatikan beberapa hal yang akan diperhatikan orang lain. Contohnya, penghinaan sosial, meremehkan dan sindiran-sindiran verbal, atau ketidaknyamanan fisik. Apa akibat dari hidup yang berpusat pada Allah dan bersandar pada anugerahnya ini? Mereka bebas memfokuskan usaha-usaha mereka untuk melayani Allah dan sesama, dan usaha-usaha untuk kebaikan secara umum, dan menjadi penuh gairah tentang hal-hal seperti ini. Dunia itu krisis, kita bagian krisis. Kita hanya menjadi bagian dari kehebohan dunia yang tanpa arah. Tapi dunia akan ada harapan jikalau ada umat yang ditebus sehingga mereka dipakai sebagai lawan arus. Kita dunia penuh dengan usaha untuk melawan Tuhan dan meninggikan diri, pemberhalaan diri. Biarlah orang-orang Kristen tidak lakukan yang sama dengan mereka telah mati terhadap diri dan meninggikan Tuhan. Inilah agama yang sejati dan membuat dunia lebih baik. Apa yang kita cari? Dan mungkin kita sedang diseret oleh arus dunia. Dan kita juga tersesat. Kita telah kehilangan arah. Dan kita terbuai oleh semua tawaran yang membuat kita seperti kena bius. Melakukan semua keanehan yang menghancurkan diri. Dan dunia ini sedang digiring oleh setan kepada kecelakaan. Kiranya kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa dunia yang sedang kebakaran. Untuk bagaimana kita berhenti dan menjadi penyelamat. Dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, berkatilah kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan. Tolonglah reformasi spiritnya kembali muncul dalam diri kami. Kami tidak jadikan ini sebagai prasasti dan peringatan. Tapi suatu kekuatan dinamis untuk hal ini kembali berulang. Do it again Lord, do it again. Lakukanlah sekali lagi reformasi-Mu dalam diri kami. Seperti dalam diri Martin Luther. Setelah itu biarlah Tuhan yang berkarya dalam diri kami. Tolonglah anak-anak kami, tolonglah jemaat kami. Tolonglah kami para pelayan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri dan bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kiranya setiap kita menemukan damai sejahtera seperti yang dialami oleh Martin Luther. Bukan seperti sebelumnya di dalam gereja, di dalam biara, tapi hidupnya menerana. Dan seperti beribadah pada Tuhan, tapi sesungguhnya menjadi musuh salib Tuhan. Iman yang beri menang. Kita naikkan pujian lagu keempat sambil mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bersatu Masehi yang dapat rangkau bangunlah. Berperang sebelum malam gelap selimuti langit. Melawan musuh pakailah segenap tenagamu. Iman itu yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang,
akan maut jadi perisai kita. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, aja kemenangannya yang kalahkan dunia. Pria keempat yang mengalahkan musuhnya, jubah putih diberi wanita, dan dalam surga namanya Tuhan mengakui bersama. Hai majulah dengan terang, hati penuh kasih, kuasa kegelapan terlelah demi nama Yesus. Sorakan. Iman yang beri menang, Iman yang beri menang, aja kemenangannya yang kalahkan dunia. Mari kita berdoa.